segenap pimpinan jamaah Masjid Baitul Adli yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita dapat beribadah dengan kekuatan iman, Islam, taufik dan hidayah. Semoga itu mengekal ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim tentang bagaimana keutamaan Nabi kita di seluruh para Nabi. Kita sebagai umat Islam mesti tahu apa yang menjadi keutamaan Nabi kita. Sayang sekali kita punya Nabi, banyak orang nggak tahu apa kelebihan Nabi kita dibanding Nabi-Nabi yang lain, sehingga kita menjadi umat pilihan. Orang yang tidak bersyukur adalah orang yang kalau diberi nikmat tidak bersyukur atas nikmat tersebut. Kalau istri kita ngasih kado, kita nggak terima kasih, kita nggak senyum, itu kita dianggap orang yang tidak bersyukur. Sementara kita dikasih Nabi yang paling mulia, panglimanya para Nabi. Tidaklah surga dibuka kecuali Nabi Muhammad yang akan memasuki pintunya terlebih dahulu. Dan kita adalah umat yang pertama kali nanti masuk surga. Itu salah satu di antara keutamaan Nabi kita. Waqala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya. Aku diberikan 5 keutamaan, kata Nabi, yang belum pernah 5 keutamaan ini dikasih nabi-nabi kecuali aku. Yang pertama apa? Nusirtu birrabi masirah syahrin. Aku pernah dikasih satu kehebatan di mana musuhku mendapati rasa takut kepada pasukan umat muslim 1 bulan perjalanan. Artinya apa? Pada waktu gemilangnya khalifah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dalam ekspansi umat Islam dan dalam membawa risalah anbiya, mereka selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat dalam perang Badar, Rasulullah SAW hanya membawa pasukan kecil, sementara pasukan Quraisy terkumpul kurang lebih 3.000 orang. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat 50.000, 5.000 malaikat. Karenanya belum pernah ada nabi-nabi yang mendapatkan kemuliaan diturunkan malaikat sebagai pasukan kecuali aku, kata Nabi Muhammad. Itu keutamaan Nabi Muhammad, selalu peperangannya itu diberikan bala bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an dikatakan in kuntum ishruna sabirun yaglibu mi'atain. Kalau kalian ada 20 orang maka sanggup memukul 200 orang. Artinya apa? Allah tidak butuh kuantitas, tapi Allah lihat kualitas. Negara kecil seperti Palestina membutuhkan berapa negara untuk membombardinya? Padahal kecil banget itu negara, dengan pasukan yang barangkali terhadap militer tidak paham. Tapi sungguh alhamdulillah bina'matillah sampai sekarang mereka berpikir keras untuk mencaplok sebuah negara yang kecil tersebut. Aku dimenangkan oleh Allah. Selama kita memenangkan Allah, selama kita memenangkan Allah, artinya menjalani syariat Allah, maka kita akan dimenangkan oleh musuh-musuh kita. Wa utitu mafatihal ardh, dan aku diberikan kunci-kunci bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada Nabi Muhammad adalah kunci-kunci bumi dipegang oleh Nabi. Kapan waktunya gempa, kapan adanya topan dan lain sebagainya, di mana bumi ini, Masya Allah, tabarakallah. Belum pernah ada nabi-nabi diberikan kunci-kunci bumi seperti Nabi Muhammad SAW. Karenanya lah, kalau kita menemui satu kubangan air, maka kita wajib bersyukur. Katakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, atas nikmat mata air tersebut. Kalau kita menemukan sebuah gunung yang indah, maka tasbihlah kepada Allah, karena itu adalah bagian dari kunci-kunci bumi Allah Subhanahu wa taala, di mana sekarang ini Masya Allah tabaraka, dengan kerakusan manusia, keserakan manusia, hampir sudah panas bumi ini. Berapa juta hektar hutan di bumi ini telah hilang, dan kesejukan bumi ini pada akhirnya atmosfer menjadi menipis, panas bersengatan. La haula wala quwata illa billah. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan yang ketiga, aku diberikan serta umatku ini bumi seluruhnya masjid. Dimanapun Anda menemui waktu salat, salatlah, karena bumi ini adalah masjid. Lain dengan
ibadah umat-umat terdahulu. Dia harus di rumah ibadah al-kanisiyah, di sebuah rumah ibadah pemujaan, di sebuah rumah ibadah yang dipersiapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad kapanpun, sehingga tidak ada alasan kita meninggalkan sholat. Bumi ini adalah masjid. Di kendaraan sholat, nggak ada air, ada tayamum. Kira-kira di mobil kita ada debu nggak? Maka debunya hisian. Apa itu? Debunya debu yang dikira-kira saja. Kemungkinan ini wilayah belakang nih, dashboard belakang ada debunya. Kita tayamum di sana. Bila waktu sholat, daripada meninggalkan sholat. Ini banyak yang nggak paham. Sehingga di dalam perjalanan, masuk jalan tol, macet total, hilang waktu sholat, masih bisa sholat. Nah, nanti sampai di rumah diganti waktu sholat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan debu ini adalah untuk umat Islam mempermudah di dalam sholatnya. Hanya sekedar menepuk satu kali ke wajah, satu kali ke tangan, selesai. Sisanya nanti kalau kau temukan air, maka kau ulangi sholat. Idza baqiyal waqt. Kalau waktunya masih ada. Kalau waktunya telah tiada, maka sholatnya telah sah. Ada banyak alasan. Tidak ada debunya, Ustadz. Ada debu. Debunya hisian. Jadi maknawiyah. Kita anggap saja sepatu kita yang berdebu dan suci. Bahkan di kendaraan umum bisa. Banyak sekarang alhamdulillah. Kita lihat di kendaraan umum, di busway, orang-orang pada sholat. Masya Allah, tabarakallah. Bila kau tak temui debu, maka cari aja kondekturnya atau supirnya. Insya Allah mukanya berdebu itu. Bang, minjem mukanya bang, saya mau cari debu. Kadang-kadang buat ninggalin sholat, cari-cari debu. Debunya isian ma'nawiyah. Boleh di kaca-kaca jendela. Yang penting tidak meninggalkan sholat. Kemudian waju'ilat ummati khairul umam. Nah, ini dia poinnya yang keempat. Diberikan olehku sebuah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah. Oke, 950 tahun Nabi Nuh umatnya, 350 tahun Nabi Hud. Silakan nabi-nabi terdahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Muhammad cuma 60 tahun dengan salat 2 rakaat sebelum subuh sudah mendapatkan dunia dan isinya. Kurang apa umat ini? Allahu Akbar. Kita yang bekerja sekarang di kejaksaan ini itu dianggap sebagai jihad fisabilillah. Idza kana mat, kalau kita meninggal di jalanan, maka meninggalnya jihad karena mencari rezeki dan sedang menghidupkan orang banyak. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum ada nabi-nabi terdahulu yang bekerjanya menjadi sedekah, ibadah. Tabassumuka ila akhika shadaqah, senyummu untuk saudaramu sedekah. Dulu ada orang-orang miskin yang demo ke Nabi Muhammad. Orang miskin ini demo ke Nabi. Zahabad dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya mah enak. Nahnu nasum wa yasum. Kita puasa, mereka puasa. Wa nusalli wa yusallun. Kita salat, mereka wa yuzakkun. Mereka bersedekah, berzakat. Wa nastati, kami enggak mampu. Artinya apa? Orang kaya enak. Sepertinya surga bisa dibeli. Kenapa? Karena banyak uangnya, gampang sedekahnya. Rasulullah tersenyum. Kullu ma'rufin sedekah. Jangan begitu wahai orang miskin. Sedekah terbaik itu adalah segala kebaikan. Menunjuki orang jalan yang benar, kebaikan. Negor orang biar sholat ke masjid Baitul Adli, teman-teman yang masih berleha-leha, kebaikan. Bayangkan, idza tabassam, kalau senyumnya aja kebaikan, sedekah, apalagi berbuat baik dan mengajak orang kebaikan. Subhanallah. Maka sebuah pepatah Arab dikatakan almar'u ala dini kholihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau ada 4 orang nggak sholat, tidak mau sholat, yang satu mau sholat, pasti kalah yang satu, ghalib. Kenapa? Karena mayoritasnya nggak sholat. Sebaliknya, ada 1 orang malas sholat bergabung dengan 4 orang yang rajin sholat, maka mau nggak mau yang satu ini akan ikut sholat. Almar'u ala dini kholihi. Sahabat itu tergantung sahabatnya, maka cari sahabatnya. Kalau ada teman, ayo sholat ke masjid, temani sampai akhirat, karena dia akan menemani kita sampai akhirat. Tapi kalau ada, ayo kita ke masjid, kemudian ada yang mengatakan, ngapain ke masjid, ntar aja. Nah yang begini, ini nggak bakal menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Mengendorkan semangat ibadah, jangan ditemenin. Kenapa? Karena mengendorkan semangat ibadah. Cari teman, cari kolega, partner yang bisa mengencangkan ibadah. Dan kita ini adalah imam di rumah tangga, bukan begitu? Kita adalah imam di rumah tangga, kita adalah supir kendaraan. Jangan biarkan mobil kita disupir oleh orang lain.
Masa mau istri dan anak kita dikendalikan oleh orang lain? Oleh siapa? Artis. Pujaan-pujaan mereka yang syaitaniah. Kemana harkat martabat kita sebagai suami? Maka suri tauladan yang baik adalah suami yang menjaga akidah, akhlak, syariah di dalam rumah tangga. Kita adalah pengemudinya. Jangan biarkan orang lain mengemudikan kendaraan kita. Ajak istri kita ke surga. Itu adalah khairul umam. Kita adalah umat terbaik. Dan belum pernah ada umat bisa mengemban dakwah kecuali Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, selepas Nabi Muhammad meninggal dunia, maka umat ini yang mempunyai fanul ilmi boleh menjadi pendakwah. Ingat, punya fanul ilmi. Nah sekarang ini banyak orang bodoh berdakwah. Naudzubillah min dzalik. Idza kana afta lakum dhalalan mubina. Kalau mereka berfatwa, mereka akan sesat, menyesatkan. Maka hati-hati, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Masya Allah, umat ini sangat hebat sehingga bisa menggantikan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Nabi Musa umatnya tidak berdakwah. Nabi Nuh umatnya tidak berdakwah. Tapi Nabi Muhammad SAW katakan balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Itu adalah dakwah. Jadi dakwah bukan dihegemoni oleh ustadz, kiai, siapapun bisa berdakwah. Bapak-bapak juga di sini bisa berdakwah. Pakai gamis ustadz nggak mesti, pakai tasbih nggak mesti, cukup menjadi suri tauladan yang baik. Kemudian wa'utitu syafa'ah, karena kita adalah sebaik-baiknya umat, aku diberikan syafaat, kata Nabi Muhammad. Nah ini penting poinnya. Allahu Akbar, tidak ada nabi yang ngejagain kita di neraka kecuali Nabi Muhammad. Nanti ada satu riwayat sallallahu alaihi wasallam itu menunggu pintu neraka. Ditanya oleh Jibril, wahai Muhammad, intadzir kullal ummah. Semua umat nungguin Nabi Muhammad tuh, karena belum dibuka pintu surga sebelum beliau masuk, dan beliau nggak mau masuk. Ditanya, kenapa nggak mau masuk surga ya Rasulullah? Kalau masih ada umatku ke neraka, saya akan tungguin. Allahu Akbar. Waktu itu bika syafaat. Kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad. Cuma kita menjadi umat yang barangkali kurang tahu diri. Berapa kali kita sholawat berbanding dengan berapa kali kita nyanyi? Berapa kali kita sholawat berbanding kita ngomongin orang? Berapa kali kita sholawat sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad? Shallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah. Kalau lagi diam-diam, gak banyak kerjaan, banyakin sholawat. Tarkulu ma la ya'nihi. Kalau memang harus ngomongin orang, berhenti ngomongin orang. Banyaklah sholawat. Lidahmu digunakan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, agar menjadi umat yang tahu diri. Nabi Muhammad SAW sangat merindukan kita, jauh lebih dirindukan dari sahabat. Waktu itu Rasulullah SAW menetes air matanya di tengah sahabat. Kemudian ditanya, kenapa ya Rasulullah? Aku rindu, wahai Umar. Rindu kepada siapa ya Rasulullah? Kepada umatku, kami. Antum ashabi, kalian adalah sahabatku, kalian setiap hari kepadaku. Aku tidak terlalu rindu kepada kalian. Maksudnya apa? Kalian tiap hari kepadaku, tapi ada yang aku rindukan satu, dimana nanti akan datang umat setelah kalian dan setelah aku, min ba'di wa min ba'dihim. Ketika itu mereka cinta kepada Nabi Muhammad, belum pernah melihat Nabi, belum pernah menyentuh kelembutan Rasulullah, tapi kita kemudian merinduinya dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu lahum syafa'ah, aku akan memberikan kunci syafaat. Dan ini adalah keistimewaan Nabi Muhammad. Bahkan seluruh nabi nanti minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Apa sih syafaat? Kita mau tahu apa itu syafaat. Syafaat adalah pertolongan, di mana wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dulu Nabi pernah ditawarin, Muhammad, kalau kamu mau minta, aku akan beri. Di akhir surah daripada Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Maka Nabi Muhammad, saya enggan meminta ya Rabb kalau masih di bumi. Tahan permintaan saya, permohonan saya ditahan ya Rabb. Untuk apa? Nanti di akhirat saya akan tolong semua umat saya. Allahu Akbar. Kecuali orang yang nggak mau. Banyak yang nggak mau. Siapa mereka? Yang tentu bermaksiat, yang mereka menjauhkan dirinya dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka yang nggak mau? Ya tidak menjalani sunnah Nabi Muhammad, lebih menjalani sunnah syaitaniyah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Wa kana nabiyyu ba'atsu ila qaumi khassah. Sementara seluruh nabi itu dikirim untuk satu umat, akan tetapi Nabi Muhammad untuk seluruh umat. Sehingga alhamdulillah bi ni'matillah, sampai seluruh penjuru ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebut sebuah kabar di daerah Amerika, itu berbondong-bondong orang menyatakan Islam.
Jika terjadi sholatul Jumat di sebuah jalan, kami lihat dalam satu artikel bebas, di Broadway itu penuh orang sholatul Jumat di jalanan, karena mereka nggak punya masjid. Kalaupun punya masjid, mahal sewanya. Sementara kita, Masya Allah, masjidnya enak, karpetnya bagus, AC-nya adem, imamnya nikmat, makmumnya Masya Allah, tabarakallah, masih memenuhi tempat-tempat di mana tempat tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak yang sholat subuh? Cuma 2 saf. Ilaina tadhabun, kemana? Sisanya tuh kemana? Tapi kalau sholatul Jumat, Masya Allah, 3 lantai penuh sholatul Jumat. Apa kata Grand Azhar? Asal Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan mestinya Islam bangkit dari Indonesia kalau sholat subuhnya kayak sholat Jumat. Kalau sholat subuhnya kayak sholat Jumat. Alhamdulillah, bukan sombong bapak-bapak sekalian, di musola kami mengajar, alhamdulillah, tiap subuh penuh sampai keluar-luar karena musolanya kecil, jadi gampang penuhnya. Jadi kalau bikin masjid musola jangan gede-gede karena susah penuhnya. La haula wala quwwata illa billah. Wa tsumma yub'atsu ilan nasi ammah. Ketika nanti di akhirat kalian akan memanggilku, ya Rasulullah, jangan biarkan saya nggak mengenal kalian. Gini bapak-bapak sekalian, kita kan pengen dikenal Nabi Muhammad, betul? Nanti di akhirat itu triliunan manusia di padang mahsyar. Jangankan di akhirat, kemarin orang wukuf di padang Arafah nggak kenal udah. Manusia dengan hiruk pikuk triliunnya dari Adam alaihissalam sampai kiamat nanti. Bagaimana Nabi kenal kita? Gampang, gampang sekali kata Rasulullah. Yang aku kenali dari umatku adalah, pertama, wujuhum kal qamar, wajahnya kayak bulan purnama, min asaril wudu, dari bekas wudu. Jadi bapak-bapak nggak usah ngaku-ngaku nanti, ya Rasulullah saya umatmu, nggak usah ngaku-ngaku. Wajahmu akan terpancar, burran muhajjalin. Inna ummati ya'ti yaumal qiyamah burran muhajjalin. Satu, janji Nabi. Dan Nabi nggak pernah bohong. Kalau kalian konsisten di dalam sholat, maka wajah kalian bersinar. Karenanya lah basuh yang benar. Kalau wajah itu basuh min manabiti sya'ri, ini dari tempat tumbuhnya rambut sampai ini, agar bersinarnya bagus. Bagaimana yang wudunya begini, ya udah ntar sinarnya segini doang nih, kayak topeng gitu. La ilaha illallah. Ya makanya jangan kayak capung, kecepak-kecepak, rapikan tuh sampai seluruhnya. Kemudian teman-teman, ini banyak yang nggak paham juga nih masalah fikih. Yang jenggotnya panjang, tambahin 1 basuhan. Setelah 3 kali untuk muka, tambahin 1 caukan untuk jenggotnya. Seperti ini, tambahin. Jadi jangan sok miara jenggot doang, nggak paham wudunya. Karena itu nanti nggak masuk ke pori-porinya. Alhamdulillah jenggot saya nggak terlalu panjang, nggak terlalu lebat, karena memang nggak tumbuh gitu. Nah yang terakhir, ketika umat ini menjadi umat yang istimewa adalah kita bisa saling mengangkat derajat saudara kita di akhirat. Belum pernah ada umat bisa menolong yang lain. Anak yang soleh akan menolong bapak-bapak. Anak soleh itu aset, Pak. Kita benci betul kepada orang yang mempengaruhi anak kita untuk ikut westernisasi, ke barat-baratan. Bagaimana mungkin anak akan menjadi syafaat kita kalau cara berpakaiannya aja sudah jauh dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah, sekarang ini ada istilah jilbab core. Teman-teman, para artis ikut dalam niqobah. Alhamdulillah, pakaiannya sudah mulai teratur rapi. Kami di Islam itu Indah Trans TV terus meminta kepada public figure untuk ayo bareng-bareng kita tutupi pakaian kita, kita tutupi aurat kita, agar terlihat, Masya Allah, umat Islam ini diberikan satu pakaian yang bisa menutupi kejelekan. Islam itu paling bisa bikin cantik perempuan, Pak. Percaya sama saya. Pakaikan cadar istrimu, pakaikan softline warna biru, maskaranya tebelin, mirip kayak orang Turki. Pas dibuka orang kebayoran baru, Masya Allah. Artinya apa? Islam menutupi wajah daripada orang-orang yang diharamkan. Karena nanti istri itu akan kita bawa ke akhirat, kita bawa ke surga. Jadi saya terima nikah dan kawinnya, artinya saya terima segala kekuranganmu untuk saya bawa ke surga. Jangan masuk surga sendirian, ajak istri dan anak. Sebaliknya, nah kalau ayah dengan segala kesalahan ayah di kejaksaan, ayah masuk neraka, tolong bantu ayah. Itulah anak. Dan ini hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kita akan menjadi saksi di yaumil kiamah. Semoga bapak-bapak menjadi saksi saya, dan demi Allah saya akan menjadi saksi bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.